Grip Jaya mengklarifikasi peristiwa anggotanya menggeruduk dan menyandra anak penulis Ahmad Bahar. Terkait peristiwa itu, Grip Jaya menegaskan bahwa anak Ahmad Bahar berada di kantor mereka, namun hal itu hanya untuk melakukan klarifikasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Grip Jaya Wilson Calling melalui video yang diunggah di channel YouTube Grip TV pada Senin 18 Mei. Pihaknya bertemu dengan Ahmad Bahar dan sepakat menempuh jalur perdamaian. Lebih lanjut, Wilson Calling membenarkan bahwa anak Ahmad Bahar berada di kantor Grip Jaya. Namun ia menegaskan bahwa Grip Jaya tidak melakukan penyanderaan. Baliknya, ia menyebut keberadaan anak Ahmad Bahar di markas Grip Jaya untuk melakukan klarifikasi. Sementara Ketua Grip Jaya Hercules menunggu Ahmad Bahar yang pada akhirnya tidak datang. Lantaran tak datang, Ahmad Bahar dan pihak Grip Jaya bertemu di Polres Depok. Di satu sisi, Ahmad Bahar meminta maaf kepada Hercules, istrinya, dan pengurus Grip Jaya. Namun Ahmad menegaskan bahwa permintaan maaf itu bukan soal pembuatan video ancaman. Perlu diketahui, duduk permasalahan ini karena Ahmad disebut mengirimkan video berisi ancaman ke Hercules, istrinya, serta pengurus Grip Jaya. Ahmad mengklaim bahwa video itu tidak dibuat olehnya, sementara ia mengaku nomor teleponnya diretas. Oke, baik, terima kasih. Hari ini tanggal 18, kami dari tim Divisi Hukum DPP Grip Jaya bersama Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, ini merupakan rangkaian dari pertemuan semalam yang terjadi di Polres Depok. Terjadi kesepakatan untuk melakukan musyawarah mufakat kekeluargaan, dan sebenarnya kami dari Divisi Hukum ketika kami menelaah, kami secara pribadi mau mengambil tindakan hukum. Tapi kebijakan bijak dari Ketua Umum, dalam hal ini Hercules Rosario, Ketua Umum DPP Grip Jaya, mengatakan bahwa jika lebih baik, alangkah eloknya udah melakukan permintaan maaf saja ketimbang kita harus berperkara. Itulah salah satu langkah bijak itu yang kami sebagai tim Divisi Hukum memberikan apresiasi. Dan semalam sudah dibuatkan surat pernyataan di kantor polisi. Hari ini kami janjian, semalam itu jam 2 ya kita janjiannya. Waktunya tempatnya kita tidak menentukan. Pada akhirnya Pak Ahmad menentukan di sini. Di sini kita hadir untuk mengakhiri segala polemik yang ada di ruang publik. Dalam hal ini ada unsur-unsur penghinaan, dan Pak Ahmad sendiri mengatakan dia berani melakukan minta maaf karena pernyataan-pernyataan yang lain itu bukan pernyataan beliau dan serta anaknya. Perlu kami ingatkan bahwa semalam memang anaknya Pak Ahmad ada di kantor, tapi sesungguhnya itu hanya untuk melakukan klarifikasi, dan kami Ketua Umum itu menunggu ayahnya, tapi sampai selesai ayahnya tidak datang. Akhirnya kita jumpa di Polres Depok, dan kami sama-sama sepakat untuk mengakhiri kegaduhan dan polemik ini, dan kekeluargaan ke depan tidak ada masalah lagi, baik anggota dan lainnya, untuk melakukan hal-hal yang tidak di luar daripada hukum. Karena ini begitu juga Pak Ahmad juga tidak bisa lagi memberitakan dan lain-lainnya. Kita semua sepakat berakhir sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi intinya saya memang TikToker, saya penulis buku, dan biasa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mengomentari berita. Nah, kebetulan ada berita tentang Pak Amin Rais dan Pak Hercules, saya komentari, tetapi barangkali ada yang salah paham. Termasuk ada video lain yang bukan saya yang membuat, tapi HP saya dan HP anak saya dihack, bahasa lainnya dikloning, sehingga ada video-video tertentu yang itu bukan punya saya. Itu barangkali yang menjadi sumber utamanya yang memicu kesalahpahaman. Tapi apapun itu, sebagai manusia biasa, saya meminta maaf kepada pimpinan Grip Jaya, yaitu Pak Haji Hercules, kemudian juga kepada istri beliau, dan kepada pengurus Grip
Iya. baik DPP DKI maupun yang lainnya. Intinya, moga-moga dengan saya menyampaikan permohonan maaf ini, kita menjadi saudara, tidak ada masalah, tidak berkonflik, bahwa kepada video yang sudah beredar, sudah ada yang men-take down memang, dan bagi kalian-kalian yang menduplikasi, tentu itu ada aturan hukumnya dan pasti akan dikejar oleh kawan-kawan dari pihak GRIP. Ya. Jadi saya kira itu permohonan maaf yang tulus dari saya. Saya tidak pernah sebenarnya kepada siapapun itu ada kebencian. Jadi misalnya saya mengomentari berita tentang Gus Miftah misalnya, atau mengomentari berita tentang Gus Idam yang di Blitar yang penontonnya juga sampai 5 juta. Itu saya tidak ada kebencian, tidak ada. Hanya mengingatkan bahwa nggak boleh juga sesama anak bangsa. Misalnya, mohon maaf, mungkin karena bahasa Bung Hercules saya tirukan, jadi ada kelihatannya seperti mengejek barangkali ya. Padahal itu mungkin ya, kalau di dunia pertiktokan hal-hal yang seperti itu biasa saja. Tapi sekali lagi, saya sebagai tiktoker, sebagai yang bermain di media sosial, saya memohon maaf jika ada yang menduplikasi dan kemudian larinya kemana-mana. Itu tentu sekali lagi bukan tanggung jawab saya lagi. Saya kira hal ini penting diingat pada saudara-saudara sekalian yang mungkin bermain entah itu TikTok, YouTube, medsos yang lain. Anda tidak boleh sembrono karena di sana itu ada wilayah hukum. Dan beliau-beliau ini saya kira nggak main-main kalau sudah masalah hukum. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi setelah kami semalam sudah melakukan perdamaian, ya hari ini kita secara terbuka. Kemudian ada berita naik, ya sebenarnya saya juga sudah konfirmasi di luar dari pengetahuan beliau. Oleh karenanya ini karena kita sudah saling memaafkan dan berita-berita yang tendensius itu untuk diakhiri, karena antara kami sudah sepakat untuk berdamai secara keluargaan. Walaupun kami divisi hukum sebenarnya dari telahan kami terlepas ada pengakuan-pengakuan bukan anak beliau dan beliau berbuat, tapi kami mau sebenarnya menguji untuk secara hukum. Tapi langkah yang bijak itu ketika kami sudah di Polres, Ketua Umum menyerahkan ke kami, alangkah baiknya kalian melakukan pendekatan kekeluargaan dan mediasi sehingga hal ini tidak berpolemik di media sosial. Terima kasih dari saya, cukup demikian.